Setelah menanam, merawat harus paham betul tentang masalah ini, karena jika tidak paham maka kita akan mengalami kegagalan dalam proses pembuahan tanaman anggur yang kita tanam. Berikut video yang akan saya bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Rumah Anggur. Dalam video kali ini saya ingin berbagi pengalaman pada teman-teman, khususnya para pemula. Jika ingin tanaman anggurnya nanti berbuah seperti ini, maka sebagai pemula kita harus benar-benar paham betul apa itu perawatan yang sebenarnya. Dalam menanam tanaman anggur kita harus paham betul, apalagi tentang percabangan. Percabangan yang pertama yaitu primer, sekunder, dan tersier. Nah, ini tanaman anggur yang saya tanam 2 hari yang lalu ya, di video lama atau 2 hari yang lalu bisa dicek ini penanamannya. Jika kita menanam tanaman anggur sudah tinggi seperti ini, itu enak dan perlakuan benar, tanaman tidak mengalami stres dan pertumbuhan tetap tidak ada perubahan. Dia tetap tumbuh bagus dan tidak stagnan. Maka dari itu saya sarankan kita grounding pada tanaman yang sudah besar. Dan ini tanaman yang saya jadikan contoh pertama kali ya. Tanaman ini sudah tumbuh bagus. Kalau pertumbuhannya seperti ini berarti pertumbuhan sudah mulai cepat. Waktu saya bagikan itu setinggi tadi dan sekarang pertumbuhannya sudah sampai seperti ini. Nah, untuk pemupukan saya gunakan yaitu NPK, urea, dan KCl. Masing-masing dengan ukuran 1 sendok teh saya larutkan pada air 5 liter. Nah, hasilnya seperti ini. Nanti tinggal nunggu pembentukan cabang primernya. Nah, kalau cabang primer sudah jadi seperti ini ya, ini contoh lagi. Karena teman-teman khusus pemula ini ingin saya jelaskan agar paham betul apa itu cabang primer. Yang disebut cabang primer yaitu cabang dari bawah sampai ke atas seperti ini, sampai menyentuh para-para, ini disebut cabang primer ya. Nah, dari para-para yang kita rebahkan di sini, ini namanya disebut cabang sekunder ya. Ini cabang sekunder yang sudah saya rebahkan seperti ini. Kenapa materi ini saya ulang-ulang? Karena materi ini itu sangat penting sekali dalam merawat tanaman anggur. Dan yang cabang tumbuh di cabang sekunder dinamakan cabang tersier. Nah, nanti cabang-cabang tersier ini adalah untuk pembuahan. Jika teman-teman ingin membuahkan tanaman anggur belum ada cabang tersiernya, ya saran saya jangan dibuahkan dulu. Karena percabangan tersier ini sangat penting sekali untuk pembuahan. Buahnya juga nanti hasilnya bagus. Contohnya seperti ini. Cabang-cabang tersier ini saya gunakan yaitu cabang tunas air. Kenapa saya gunakan cabang tunas air? Karena ini tanaman pertumbuhan pertama kali. Dengan menggunakan cabang tunas air seperti ini, kalau semakin banyak percabangan tersier menggunakan tunas air seperti ini, nanti akan menghasilkan buah yang banyak juga. Maka dari itu saran saya semua tunas air kita pelihara dan jadikan cabang tersier. Kalau cabang tersiernya banyak, nanti akan mendapatkan bunga dan buah yang banyak. Maka dari itu pembentukan cabang tersier harus benar-benar diperhatikan oleh para teman-teman khususnya pemula. Dan ini cabang tersier yang sudah mulai besar. Nah, kalau cabang tersiernya ini
tumbuhnya tidak merata, maka kita perlu penyiasatan. Yang tumbuhnya sudah cepat, maka saya pangkas seperti ini. Sebenarnya saya awali yaitu potes pucuk, tetapi ini sekarang saya lagi melakukan uji coba untuk pembuahan. Bisa nggak ketika tunas bat ini saya pecahkan mengeluarkan bunga? Nah, seperti ini. Kalau kita ingin membuahkan, maka kita gunakan tunas bat itu sambil menunggu cabang-cabang yang pendek seperti ini, tunas air yang pendek seperti ini, calon tersier yang pendek seperti ini, maka saya lakukan pembuahan pertama atau pemberhentian total pada cabang-cabang yang tumbuhnya bongsor. Nanti kalau membawa bunga pasti hasilnya seperti ini. Nah, ini berada pada cabang tersier ya teman-teman. Ini cabang tersier ini saya pelihara dari tunas air. Karena kalau kita ingin membuahkan cepat, maka kita gunakan cabang yang berasal tunas air. Karena tunas air itu akan tumbuh terlebih dahulu sebelum tunas batnya pecah. Nah, kalau kita ingin menumbuhkan tunas bat, maka secara otomatis tunas air harus kita buang. Jika tidak kita buang, maka tunas bat pun tidak akan pecah. Maka dari itu, materi teori ini harus benar-benar dipahami, terutama bagi pemula, karena ini adalah dasar penting agar tanaman anggur kita itu nantinya berbuah. Nah, contohnya seperti ini. Cabang sekunder, cabang tersier, semua sudah siap, baru kita lakukan pembuahan dan akan membawa bunga. Dan jika bunga jelek seperti ini, alangkah baiknya dibuang saja. Kita mundur satu mata tunas, ya. Kita mundur, potong satu mata tunas. Karena kalau bunga jelek ini kita pelihara juga hasilnya jelek. Lebih baik kita mundurin saja agar mendapatkan bunga yang lebih baik. Tanaman anggur ini juga dalam keadaan berbuah. Saya lanjutkan untuk pembuahan bagi cabang-cabang yang belum berbuah. Kenapa berbuahnya tidak sama? Kadang pertumbuhan cabang tersiernya seperti tadi, ada yang sudah lebih duluan, maka dia akan berbuah terlebih dahulu. Bagi yang nyusul seperti ini, ya nggak apa-apa, karena ini tanaman anggur muda, jadi sistem pembuahannya tidak bisa serempak dan bertahap. Semoga video ini bisa memberi manfaat bagi teman-teman tentang uraian ini agar benar-benar dipahami betul, agar tanaman anggur yang kita rawat dan kita siapkan akan menghasilkan buah yang sesuai kita inginkan. Cukup sekian video dari saya. Jika ada tutur kata dan penyampaian yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika masih ada ketidakpahaman, biasa kita diskusi di kolom komentar ya, agar tidak timbul kesalahpahaman. Alangkah bagusnya kalau nonton video itu jangan di-skip-skip, karena setiap kata yang saya ucapkan itu adalah pemahaman. Jika di-skip maka hilang sudah pemahaman yang saya sampaikan. Semoga tanaman teman-teman pemirsa subur-subur dan bagus sesuai yang kita inginkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.